Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsidi, dalam video instruksional. Kali ini eh, saya akan memulai sebuah materi baru, yaitu terkait dengan eh, sisi sebelah kanan dari yang biasa Anda sebut persamaan akuntansi, yaitu liabilitas. Um, Sama dengan pembahasan kita mengenai aset, ya, pembahasan mengenai liabilitas ini juga akan dibuat secara serial, sehingga setiap video instruksional tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk kesempatan ini yang akan dibahas adalah liabilitas lancar. Liabilitas lancar ini jangan disalahartikan sebagai liabilitas yang tidak macet, pembayarannya lancar. Oke, tapi sebelum itu mungkin saya harus mengklarifikasi dulu istilah. Liabilitas itu dikenal juga dengan istilah kewajiban atau utang atau hutang. Ya. Nah, biasanya liabilitas atau kewajiban ini di dalam neraca itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang lancar dan non-lancar. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah yang lancar. Nah, tetapi kembali saya kepada banyolan tadi, ya, bahwa liabilitas lancar atau hutang lancar atau kewajiban lancar itu bukan berarti yang tidak macet atau cicilannya lancar gitu, bukan itu yang dimaksud ya. Tetapi lancar di sini sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya eh, current, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya itu current atau current, ya. Mungkin lebih tidak membingungkan Anda jika saya sebut saja ini sebagai utang jangka pendek, kewajiban jangka pendek, atau liabilitas jangka pendek. Dalam akuntansi, suatu liabilitas atau suatu kewajiban itu dikelompokkan sebagai current atau lancar dengan dua eh, karakteristik utama cirinya, ya, sama. Jadi liabilitas lancar ini juga seperti aset tetap kemarin merupakan eh, kategorisasi item di dalam neraca. Kemarin kita bicara tentang aset tetap, sekarang kita bicara tentang kategorisasi aset yang namanya liabilitas lancar. Ciri yang pertama dari liabilitas lancar ini atau liabilitas jangka pendek adalah bahwa penyelesaiannya atau pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan aset lancar. Ini ciri yang pertama yang jarang disebutkan. Ya, biasanya kalau Anda mendengar istilah lancar atau jangka pendek itu cut off-nya satu tahun, ya. Tapi yang 1 tahun itu sengaja saya taruh di nomor 2 karena yang nomor pertama ini sering dilupakan. Jadi yang namanya liabilitas lancar itu penyelesaiannya atau pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan aset lancar atau dengan membuat liabilitas lancar yang baru. Jadi kayak gali lubang tutup lubang, tapi lubang yang untuk menutupnya juga jangka pendek. Gitu. Kemudian, nah ini yang karakteristik yang populer adalah jangka waktunya 1 tahun atau siklus operasi. Pilih mana yang lebih lama. Jadi kalau misalnya siklus operasinya lebih lama dari 1 tahun, maka kita akan menggunakan ambang batas current non-current ini menggunakan siklus operasi. Tapi dalam kebanyakan kasus,
siklus operasi itu lebih pendek daripada 1 tahun, sehingga secara rule of thumb kita menggunakan 1 tahun sebagai eh, sebagai threshold untuk membedakan suatu aset itu lancar atau tidak lancar, atau current atau non-current. Jenisnya, liabilitas lancar ini ada utang dagang, kemudian ada juga pinjaman jangka pendek. Zaman dulu ini biasa disebut wesel bayar, ya, notes payable. Tapi sekarang saya perkenalkan saja istilah yang lebih populer di masa kini, yaitu pinjaman jangka pendek saja. Intinya yang namanya pinjaman jangka pendek itu adalah pinjaman yang didasarkan kepada kontrak tertulis yang punya daya paksa secara hukum. Ya. Untuk membedakannya misalnya dengan utang dagang yang buktinya itu hanya faktur atau invoice, ya. Kalau pinjaman itu adalah surat perjanjian kredit, notes. Kemudian yang berikutnya, pendapatan diterima di muka. Nanti kita jelaskan apa itu, ya. Kemudian yang lainnya adalah yang disebut di sini liabilitas akrual. Liabilitas akrual kita jelaskan nanti, ya. Bisa berupa pajak, terutang atau utang pajak, utang gaji, atau utang bunga. Sekarang kita membahas yang pertama dulu, yaitu pinjaman jangka panjang. Seperti tadi disiratkan di awal, ya, di sebelumnya, pinjaman jangka pendek atau wesel bayar jangka pendek, atau kadang-kadang saya juga di masa lalu menyebutnya utang wesel jangka pendek, itu didasarkan pada surat kesanggupan membayar dari pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan, dari pihak debitor kepada pihak kreditor. Ya. Nah, ini sebenarnya semacam surat kredit atau surat kontrak pinjaman. Kemudian yang berikutnya, mengharuskan peminjam membayar bunga. Nah, sebenarnya untuk membedakannya dengan utang dagang biasa, ya, accounts payable. Oh ya, kenapa accounts payable tidak dibahas di sini, padahal dia masuk kategori current asset, current liability, padahal accounts payable ini masuk di dalam current liability. Alasannya adalah karena accounts payable ini akan dibahas atau biasanya dibahas berkaitan dengan akuntansi persediaan. Dia muncul biasanya dari pembelian atau transaksi dengan supplier, sehingga lebih erat terkait dengan akuntansi persediaan daripada pembahasan kita sekarang, ya. Periodenya juga bisa berbeda tergantung kesepakatan, ya, tergantung kontrak utang piutang antara pihak debitor dan pihak kreditor. Langsung saja ke contoh akuntansinya, ya. Tanggalnya di sini 1 Maret 2020, tanggal pencairan dan tanggal kontraknya. Nah, namanya PT AA, kemudian nama debitornya PT AA, ya. Kemudian nilai pinjamannya adalah sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kreditornya adalah Bank ALX. Tenornya 4 bulan, kemudian bunga 12%. Anda diminta di sini untuk membuat jurnal pada tanggal pencairan, kemudian dengan asumsi bahwa pada akhir Juni dibuat laporan keuangan, Anda juga diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni, dan yang terakhir adalah jurnal pada saat pencairan. Pada tanggal 1 Maret ketika pencairan, ini jurnalnya standar saja karena yang namanya pencairan menerima kas, maka kas didebet, kemudian pinjaman jangka pendek, saldo normalnya kredit bertambah senilai 1 miliar, itu sebesar dana yang dicairkan. Kemudian kita tadi mengasumsikan bahwa
laporan keuangan dibuat pada tanggal 30 Juni, sehingga sampai dengan tanggal 30 Juni itu sudah ada, nah ini, akrual bunga, ya. Bunga yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Yaitu dari awal Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan, ya. Maret, April, Mei, Juni. Sehingga pada tanggal 30 Juni, walaupun kita belum membayar kas, kita membuat jurnal seperti ini. Nah, perlu Anda perhatikan di sini bahwa notasi bunga 12% itu dalam dunia bisnis sebenarnya adalah 12% setahun, ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung bagian dari 1 tahun, maka kita menggunakan pecahan seperti ini, 4/12, ya. Hitungan bunga ini biasanya juga tertera di dalam surat perjanjian atau kontrak utang piutang, ya. Tapi yang diilustrasikan di dalam contoh textbook ini adalah seperti ini, ya. Sehingga bunga yang accrued, yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan, itu berjumlah 40 juta. Jurnalnya di sebelah debit beban bunga, artinya ini diperhitungkan dalam laba rugi yang untuk periode yang berakhir tanggal 31, untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni, tetapi kreditnya bukan kas karena kenyataannya belum dibayarkan. Oke, lanjutannya sekarang pada tanggal pencairan. Pada tanggal pencairan ini si debitor harus membayar pokok plus bunga, ya. Pokoknya adalah 1 miliar, sedangkan bunganya adalah 12% kali 4/12 kali 1 miliar. Sehingga jurnalnya menjadi seperti ini, kas dikredit karena memang real ada pengeluaran kas. Kemudian pinjaman jangka pendek ditutup, ya, di debit ditutup sejumlah pokoknya, ya. Kemudian karena di tanggal 30 Juni, hari kemarinnya, Anda sudah mengkredit liabilitas, ya, bunga akrual, maka sekarang bunga akrual itu ditutup, di debit, ya. Di debit sebesar 40 juta. Nah, itu saja sebenarnya pengenalan awal mengenai pinjaman yang bersifat jangka pendek yang di masa lalu biasa disebut sebagai wesel bayar atau utang wesel. Liabilitas lancar berikutnya adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Pendapatan diterima di muka itu sebenarnya adalah uang muka yang telah dibayarkan oleh customer, oleh pelanggan kepada kita, tetapi barang dan jasanya belum diserahkan. Sehingga secara tersirat timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa ini di masa depan, ya. Itulah sebabnya akun pendapatan diterima di muka ini walaupun namanya pendapatan, tetapi sebenarnya ini adalah akun liabilitas, utang, ya. Nah, pada saat customer membayar uang muka, kas di debit, kemudian kreditnya adalah liabilitas, yaitu pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Nah, ketika pendapatan diperoleh, sudah menjadi hak perusahaan, misalnya ketika barang atau jasanya di-deliver, diserahkan, ya, maka liabilitas ini ditutup, ya, dianggap dilunasi, pendapatan diterima di muka di debit, kemudian barulah dikredit akun nominal pendapatan, ya. Jadi kalau yang ini akun nominal pendapatan, kalau yang ini sebenarnya walaupun labelnya sama pendapatan, tetapi ini merupakan akun real neraca. Oke, ini contoh, ya, PT Bola Unsud, PT PU. Ini panitia penyelenggara kompetisi menjual 10.000 tiket, ya, tiket pertandingan. Nilai per tiketnya atau harga per tiketnya itu adalah 500.000, sehingga totalnya 500.000 dikalikan
10.000 adalah 1 miliar, ya, 1 miliar. Tetapi tiket 500.000 ini sebenarnya bisa digunakan untuk menonton pertandingan sebanyak 5 kali. Ya, bisa digunakan untuk menonton pertandingan sebanyak 5 kali. Ya, kita perhatikan sekarang jurnal pada saat tiket terjual, sorry tadi saya salah, bukan 1 miliar tapi 5 miliar ya. 10.000 dikalikan dengan 500.000 adalah 5 miliar. Nah, ini kreditnya itu ke akun liabilitas atau utang yang namanya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, setiap kali terjadi pertandingan, perusahaan akan melakukan pencatatan semacam ini ya. Pendapatannya dianggap dilunasi, sementara pendapatan tiket ya diakui sebesar 1/5 dari 5 juta. 1/5 dari 5 juta. Setiap kali pertandingan itu. Nah itu akuntansi untuk pendapatan diterima di muka sederhana. Jadi pada saat uang muka diperoleh, kas di debit, liabilitas di kredit. Pada saat jasa di deliver atau barang di deliver, liabilitas di debit, pendapatan akun nominal di kredit. Nah ini adalah contoh perusahaan yang biasanya menerapkan pola pembayaran di muka kepada customer-nya. Yang pertama adalah airline, maskapai pesawat, ya. Kemudian penerbit majalah, kemudian berikutnya hotel dan perusahaan asuransi. Nah, ini juga jarang diperhatikan oleh mahasiswa ya, bahwa utang jangka panjang yang jatuh tempo pada kurang dari 12 bulan, itu walaupun kontrak aslinya adalah lebih dari 1 tahun misalnya, ya, pada saat memang segera akan dibayarkan itu harus direklasifikasi ke liabilitas lancar. Ya. Jadi di dalam neraca yang tadinya posisinya berada di dalam liabilitas jangka panjang, kalau dia kurang dari 12 bulan lagi, ya, kurang dari 12 bulan lagi harus diselesaikan, maka dia direklasifikasi. Anda tidak perlu menjurnal, tetapi pada saat menyajikan neraca, ya, Anda harus melakukan reklasifikasi dari yang semula liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas lancar. Nah, ini adalah contoh penyajian dari liabilitas jangka pendek atau current liabilities, ya. Di dalam neraca, jenisnya di sini macam-macam, ya. Yang pertama adalah pinjaman jangka pendek, kemudian yang berikutnya adalah utang dagang, kemudian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, kemudian utang-utang beban seperti misalnya tadi ya, utang gaji, utang pajak, utang bunga, kemudian berikutnya adalah uang muka customer, ya ini yang disebut tadi pendapatan diterima di muka, ya. Kemudian yang berikutnya adalah utang pajak penghasilan, baik yang tangguhan maupun yang kini. Ini nanti pembahasan di akuntansi pajak penghasilan. Ya. Yang berikutnya adalah utang dividen. Nah, contoh saja ya. Oke, nah ini adalah bagian analisis ya. Anda diajari tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan. Ya. Dengan adanya pengelompokan neraca menjadi current dan non-current, ya, kegunaan salah satunya, ya, Anda mengelompokkan aset dan liabilitas menjadi current dan non-current, itu adalah Anda bisa mengukur rasio atau ukuran, atau Anda bisa memperoleh ukuran yang namanya likuiditas. Likuiditas ini adalah ukuran, ya, katakan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Jadi ketika perusahaan harus mengeluarkan uang, uangnya ada, itu maksudnya likuiditas ya. Dan juga likuiditas mencakup juga ketika ada kebutuhan kas yang tidak terduga. Jadi jangan sampai ada perusahaan misalnya kelihatannya makmur, laba bersihnya besar, tetapi ternyata ketika
eee, ada sesuatu yang harus dibayar, uangnya tidak ada. Itu berarti kalau ada yang harus dibayar, uangnya tidak ada, itu namanya tidak liquid, ya. Oke. Nah, antara rasio yang atas, antara, perhitungan yang atas dengan yang bawah, ini sebenarnya sama, ya, mengukur likuiditas. Cuma kalau yang atas, ini mengukur likuiditas dalam angka absolut. Aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Jumlah yang diperoleh adalah angka rupiah mutlak, ya. Sedangkan kalau yang bawah, ini ukurannya, relatif, ya, persentase. Sehingga, untuk yang bawah ini, karena ukurannya relatif, ya, Anda bisa menggunakan ukuran ini untuk membandingkan bahkan perusahaan yang, ukurannya berbeda-beda sekalipun, ya. Di kalau angka absolut, itu kalau membandingkan mungkin tidak fair kalau membandingkan perusahaan yang sangat besar dengan perusahaan kecil. Tapi kalau kita menggunakan angka relatif, ya, eee, persentase di sini, ya, 1,29 banding 1 itu sebenarnya artinya sama dengan 125%, ya. 129 banding 1 itu sama dengan 129%, ya. Nah, kalau kita menggunakan angka relatif semacam ini, kita bisa membuat perbandingan untuk ukuran perusahaan yang berbeda atau perusahaan yang sama tetapi di waktu-waktu yang berbeda. Demikian untuk, video presentasi kita kali ini, ya. Sampai jumpa pada, video presentasi berikutnya. Terima kasih.